Teman-teman, saya ingin memperkenalkan juga Suster Getruda yang walaupun sudah senior, sudah lansia, sudah purna bakti, ya tidak hanya berdoa saja, tetapi beliau juga melayani ya di komunitas dengan memelihara bunga-bunganya. Mari kita lihat teman-teman, mana kebun atau taman yang dirawat oleh Suster Getruda. Selamat pagi, Suster Bendin. Bolehkah saya tahu nama Suster? Nama saya Suster Gertruda Fau, SCMM. Iya, lahir di mana, Suster? Di Orahili. Di Orahili ya. Saya dengar bahwa tahun ini Suster merayakan 60 tahun hidup membiara. Itu benar ya, Suster? Kapan dirayakan? Sudah dirayakankah? Komunitas sudah rayakan. Tanggal berapa itu dirayakan? Pas pada tanggal 19 Juli. 19 Juli 2023, teman-teman. Mari kita tanya kepada Suster ini. Suster ini adalah seorang perawat ya, Suster, dan juga pionir yang mendirikan rumah sakit umum Stella Maris. Ya, perlu dicatat itu, beliau adalah ya pencetus ide dan juga yang pemrakasa ya, pionir ya untuk mendirikan rumah sakit Stella Maris. Ya, beliau berjuang untuk itu. Mari kita tanya kepada Suster Getruda, kenapa Suster bisa bertahan sampai sekarang di dalam biara, di dalam pelayanan. Ya, kita tahu bahwa hidup membiara juga ada suka dukanya. Apa yang membuat Suster kuat dan tabah, tekun dan setia dalam panggilan Suster? Saya setia, Suster, karena kasih Tuhan kepada saya. Pertama-tama bahwa Tuhan memanggil saya, berarti Tuhan mempergunakan saya untuk karyanya. Sehingga mulai masa muda saya terus berjuang dengan keadaan saya, kemampuan saya yang ada. Dan saya rasa, Suster, selama saya berkarya dari masa muda sampai sekarang mengabdi ke kongregasi SCMM, saya selalu ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dan didampingi selalu. Kadang-kadang saya khawatir dan curiga dan mulai takut, tiba-tiba Tuhan membawa kekuatan kepada batin saya, sehingga saya selalu semangat untuk membangun kongregasi SCMM. Sampai sekarang, bahkan masa tuaku pun masih saya bergerak dalam memelihara kebun bunga. Ya, juga ya Suster sehari-hari sudah purna bakti ya. Iya. Maka kalau ada tamu karena pemimpin komunitas dan para suster sibuk sudah pergi ke pelayanan, ke sekolah sebagai kepala sekolah di rumah sakit, maka Suster Getruda dan satu senior lagi Suster Sina ada tinggal di biara di Susteran. Dan Suster Getruda yang menyambut tamu ya dan menghidangkan minuman apa kebutuhan dari tamu-tamu ya, dengan Suster. Gembira ramah menerima tamu. Iya. Mempersilakan duduk lalu bertanya, Bapak atau Ibu atau pastor atau suster mau minum apa? Lalu mereka melihat saya, biarlah kami bikin sendiri, Suster. Tapi tak usah takut, suara masih kuat karena Tuhan menolong saya. Iya. Berarti tadi Suster katakan bahwa Tuhan yang menguatkan Suster, berarti hidup doa ya, Suster? Betul, Suster. Saya tidak bisa lupakan doa. Saya buat program doa saya. Seluruh pagi meditasi, misa dan lain-lain. Jam 10 saya berusaha batin karena bagaimanapun saya akan dalam dosa dalam mataku yang melihat dengan suara saya mungkin tidak menyenangkan. Jadi saya pergi mohon ampun kepada Tuhan. Ya. Ya, teman-teman, saya memang lihat sendiri beliau tetap punya usaha, upaya untuk selalu bangkit, hadir pada waktu doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, juga doa pribadi para suster itu. Suster Getruda adalah seorang senior teladan bagi kami para suster SCMM, khususnya bagi para suster medior dan junior yang ada di komunitas ini. Ya, walaupun sekarang ini Suster Getruda tidak berkarya lagi di luar, ya, tidak lagi
sebagai perawat, sebagai pimpinan ya rumah sakit, tidak poliklinik, klinik, rumah bersalin, ya beliau adalah juga seorang bidan ya. Tapi beliau tetap melayani di komunitas ya. Kalau kurang sehat beliau istirahat, tapi tetap menarik, menguatkan, bangkit kembali. Dan inilah yang kami kagumi dari Suster Gertruda. Tentu saja teman-teman juga akan kagum kepada Suster Gertruda. Kita akan melihat senyum Suster Gertruda ketika kita tiba di susteran ini. Senyumnya mekar, maka hilanglah kelelahan kita dari perjalanan dari Medan ke Gunung Soli ke dalam kata kita lihat ya, kita disambut dengan keramahan Suster Gertruda. Suster Gertruda masih ya di sehari-hari di rumah mengurus kebunnya. Nanti kita lihat teman-teman juga ikan-ikan yang ada di sini. Beliau memeliharanya, ya memberi makan ikan patin, ikan lele. Nah, pada waktunya nanti panen, para suster, ya karyawan-karyawati panen dan dinikmati bersama hasil panennya. Juga ya dulu beliau juga beternak ayam, babi, ya. Tapi sekarang ini beliau hanya memberi motivasi, memberi nasihat kepada yang mengurus ternak-ternak. Baik Suster Gertruda, apakah ada pesan suster kepada orang muda Katolik? Saya dari dulu sampai sekarang selalu saya berbicara kepada orang muda tentang panggilan Kristus. Baiklah dia wanita ataupun laki-laki, menjadi imam atau menjadi suster. Jadi itulah sampai frater, bruder tadi sampai sekarang. Kalau saya keluar, mereka peluk saya, nah boleh peluk saya bilang, tapi harus menjadi suster ya. Ya. Kalau dia wanita, ya doakanlah kami suster supaya bisa jadi seperti suster juga. Jadi sekarang suster juga menghimbau orang muda Masih, ya. suster. Apa himbauan suster kepada orang muda? Kepada orang muda, kepada suster kita duluan, selalu saya katakan, kerjalah dengan baik. Ya, maksud saya kepada orang muda, muda-mudi, apa himbauan suster kepada mereka? Himbauan saya kepada mereka supaya mereka betul-betul ingat Tuhan. Dan ingat bahwa Tuhan memanggil, harus rasakan, dengarkan dan ikuti. Iya, dan ikuti. Jadi walaupun sulit, nanti akan Tuhan beri jalan. Ya, jadi itulah pesan dari Suster Gertruda. Hai orang muda, kalau engkau memang terpanggil mendengar suara Tuhan, panggilan itu ya jalani, dengarkan. Dan beliau mengatakan jangan takut. Karena kalau Tuhan yang memanggil, kalau Tuhan yang memilih, Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan Suster Gertruda telah memberi contoh teladan dalam kehidupannya. Sekarang beliau 60 tahun hidup membiara dalam kongregasi SCMM, setia ya sampai ya saya pikir tidak hanya sekarang tapi selama-lamanya. Dan usia suster berapa sekarang? 79, 10 April yang lalu. Iya, 79 teman-teman. Tahun depan 80. Kalau sampai. Ya, kita doakan Suster Gertruda tetap kuat ya walaupun sudah ya usia lansia, sudah ya tua, udah lemah, tetapi kita tetap mengharapkan kehadirannya di tengah-tengah kita. Baik Suster, terima kasih Suster. Sama-sama.